di lingkungan kita. Pertama, yang akan saya buat adalah hand sanitizer dari filtratnya lemon. Secara umum, ini lemon itu telah digunakan sejak zaman dahulu kala. Karena dari dulu, orang-orang kita itu percaya bahwa pada lemon itu ada zat antiseptik dan antioksidan. Ya, jadi ini caranya sangat mudah sekali. Pertama, kita ukur, kita keras lemon ini, kita buka dulu, maksudnya kita potong, terus kita ambil filtratnya dan kita ukur 10 mili filtrat. Jadi lemon kita campurkan dengan isopropil. Isopropil ini bisa dibeli di apotek, ya. Isopropil alkohol. Berapa volumenya? Tergantung yang mau kita bikin. Kalau misalnya mau agak pekat, berarti isopropilnya agak banyak. Kita ambil misalnya sekarang karena ini 10 ml, kita ambil isopropilnya itu 50 ml. Kita ambil, kita masukkan. Sebetulnya dengan cara mengaduk dengan percampuran ini sudah bisa dipakai sebagai sanitizer, ya. Tetapi misalnya kita mau ada miris nih, karena misalnya alkohol di apotek itu sekarang agak mahal dan agak sulit, maka kita tambahkan Aquade sebanyak 40 ml. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan hand sanitizer yang sudah bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemungkinan ini tidak terlalu awet karena kita tidak memakai pengawet, ya. Jadi ini bisa untuk 1 atau 2 hari. Nah, terus kita masukkan ke dalam botol hand sanitizer. Selesai sudah untuk percobaan yang pertama. Minta tepuk tangannya dong. Nah, ini yang pertama ya. Kita coba. Antis yang murah meriah. Dan kita terbebas dari corona. Yang kedua, kita akan mencoba. Tadi kan ketika kita membuat filtrat dari lemon ada kantangnya atau ada kulitnya. Nah, kulit ini bisa dibuat untuk membuat esensial dari kulit jeruk. Kemarin Ibu Elin sudah menerangkan kandungan apa saja yang terdapat di dalam kulit jeruk ini sehingga bisa dibuat sebagai esensial dari berbagai macam produk, ya, baik itu sabun, sanitizer atau backbone, ya. Nah, caranya ini kulit jeruk ini harus dioven dulu atau dikeringkan sampai kering, lalu ditunggu, dilarutkan pakai alkohol, terus didestilasi. Emang agak rumit, ya. Ini memerlukan waktu yang agak lama dan destilasinya pun agak susah, ya. Nah, tetapi Ibu dengan mudah sudah mendapatkan
hasilnya. Nah, ini. Nah, hasil filtrat dari destilasi ini sudah menghasilkan esensial dari jeruk, ya. Jeruk ini akan dipakai sebagai pengharum dari hand sanitizer yang kedua. Nah, yang kedua kita pakai lidah buaya. Nah, ini lidah buayanya, ya. Lidah buaya banyak sekali didapat di lingkungan kita. Bagaimana cara mendapatkan lidah buaya untuk hand sanitizer ini? Pertama, kita kupas lidah buayanya. Misalkan semuanya mengupasnya, lalu kita blender. Nah, kadang-kadang kan kalau lidah buaya dalam keadaan mentah, itu suka menimbulkan rasa gatal. Oleh karena itu, ibu dipanaskan dulu, ya. Kalau di lab memakai bunten, ya. Nah, setelah dipanaskan, baru ibu mendapatkan lidah buaya yang sudah dipanaskan, ya. Ini hasilnya. Nah, caranya seperti tadi, kita masukkan lidah buaya tadi. Ingat, yang dipakai masih isopropil, ya, isopropil alkohol. Ingat, yang dipakai adalah isopropil alkohol. Ini akan ada hubungannya dengan pertanyaan pada pertemuan ini. Tadi apa? Tambahannya ada lidah buaya, ada esensial jeruk, ya. Alkoholnya tetap ada, aquadesnya juga tetap ada. Nah, kita ukur berapa lidah buaya yang akan kita masukkan. Apa sih guna lidah buaya ini? Nah, lidah buaya kan kalian tahu cairan tapi agak apa teh? Bulat bahasa Sundanya mah bulat kental. Ya, ibu dari Sunda, ya. Jadi maaf kalau ada bahasa Sunda terselip. Nah, ini lidah buayanya 10 ml. Lalu kita tambahkan isopropil sebanyak 70 ml. Kenapa lebih banyak? Karena kita ingin menginginkan produknya lebih banyak. Kalau kalian menginginkan dalam 1000, tinggal kalikan 10 saja. Nah, ibu masukkan ke dalam tadi, lalu ibu masukkan esensial jeruk itu sebanyak 8 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya udah, ya, sebetulnya banyak nyurulung. Nah, lalu kita aduk campurannya. Lihat, ini agak kental karena ada lidah buaya sebagai pengentalnya. Kalian tahu kan kegunaan lidah buaya? Di antaranya untuk menghaluskan kulit, melembabkan, gitu. Jadi tidak hanya membunuh bakteri atau virus saja yang ada di dalam tubuh, di dalam kulit, tapi bisa melembabkan kulit tersebut. Nah, ini adalah hand sanitizer yang kedua. Kalian ingat-ingat, ya, bahan-bahannya ada isopropil, ada lidah buaya, ada esen dari kulit jeruk. Dan kalau misalnya, ibu, saya ingin agak awet, tambah air, boleh, ya, karena itu hanya untuk mengurangi konsentrasi dari alkoholnya saja, gitu, ya. Tetapi kalau alkoholnya itu agak encer, kalian harus tahu konsekuensinya. Berarti ketika membunuh bakterinya agak lambat, gitu, ya. Nah, ini adalah yang kedua. Ibu masukkan ke dalam tempat hand sanitizer yang kedua. Mudah-mudahan pertemuan ini sangat berguna untuk mengurangi atau mencegah corona, ya, buat semuanya.
juga menginspirasi kalian untuk selalu berinovasi, selalu kreatif. Nah, satu yang ini, yang tadi. Kedua yang memakai lidah buaya dan esem dari kulit jeruk. Nah, yang ketiga, sebagai pembandingnya, Ibu juga akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membuat atau mencampurkan produk bahan-bahan kimia yang direkomendasi oleh WHO. Karena ini kan percobaan kita itu belum ada uji kelayakannya. Kalau WHO katanya sudah mengeluarkan bagaimana cara membuat hand sanitizer yang betul-betul bisa membunuh kuman. Ya. Pertama, kita masukkan etanol 96%. Ingat, kalau yang tadi isopropil alkohol yang berada di pasaran itu hanya 70%. Kalau yang ini 96% itu untuk analisis. Pembeliannya pun harus memakai surat izin. Baik itu dari pabrik atau kalau misalnya kita berada di sekolah berarti harus ada izin dari kepala sekolah ya ketika membelinya. Kita masukkan alkohol yang 96% itu sebanyak 75 ml. Kita masukkan, terus ditambah. Nah, ini ada zat yang agak berbahaya. Apa itu? Yaitu peroksida. Ini. Peroksida yang 3%. Berapa yang ditambahkan? Hanya 4 mili. Apa gunanya peroksida? Kalian cari sendiri ya. Tuh, murid-murid ibu menggenggam. Katanya. Kalau disuruh mencari, Kalau kalian mah pasti senang mencoba semua ide-ide yang ada di dalam memori kalian, di dalam pikiran kalian untuk menghasilkan yang terbaik. Ini bukan hasil yang terbaik dari itu, ada yang lebih baik yang diproduksi oleh kalian. Ibu hanya memotivasi saja. Nah, kita tambahkan peroksidanya. Nah, setelah itu kita tambahkan gliserolnya, ya, gliserol 98%. Kalau tadi sebagai pengentalnya itu ditambahkan lidah buaya. Kalau sekarang ini dari gliserolnya, gliserol yang ditambahkan. Gliserol. Nah. Berapa yang ditambahkan? Hanya 1,5 mili yang ditambahkan. Nah, cara kerja ini sudah viral di WA, ya. Cuma yang harus kalian ingat itu adalah alkohol yang dipakainya itu sangat pekat, jadi harus hati-hati. Dan itu juga akan mempengaruhi ke kulit, ingat itu, ya. Tapi ketika membunuh bakteri dia akan lebih pekat. Nah, sekarang sudah produk bahan yang ketiga kita sudah tambahkan. Yang terakhir adalah kita tambahkan H2O. Berapa H2O yang ditambahkan? Yaitu 20 ml. Karena tadi 75
ditambah 4, ditambah 1, 1,5, ditambah, ini harusnya mencapai 100 ml ya. Kita coba membuat sampai 100 ml. Nah, Aquades. Ya, H2O itu Aquades ya. H2O itu Aquades ya. Kita campur, maka ini sudah menjadi hand sanitizer yang direkomendasi oleh WHO. Jadi, kita dapat simpulkan ketika mencegah suatu penyakit itu sangat mudah. Cuma ada kemauan nggak dari kitanya? Ada ilmu yang melandasi tidak. Nah, oleh karena itu, literasi itu harus tetap digalakan. Membaca, atau ikro. Ya, demikian praktikum kali ini yang berhubungan dengan kebersihan. Juga di sini ada limbah yang dipakai. Ibu ucapkan sangat berkarya. Hidup kalian yang punya inovasi dan kreativitas yang sangat tinggi. Ada pertanyaan? Ayo, SMKM 13 ada pertanyaan tidak? Sudah? Bagus tidak? Terinovasi tidak? MA Al-Badria, Assalamualaikum. Bagus? Sangat berkarya ya. Kapan? Ada tidak kapan? Cynthia, SMA Parawisata, Meklan, SMKM Himalaya, Himalaya. Ada pertanyaan tidak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti kalian sudah mengerti dan siap bertanya ya? Siap berkarya. Mana? Alkoholnya harus isoprofil alkohol atau boleh diganti gitu ya. Ya, terima kasih untuk SMKN 13 Bandung. Yang sebetulnya kalau jenis alkohol yang ada di pasaran biasanya hanya alkohol yang pendek ya, dari etanol sampai butanol ya. Nah, boleh diganti, tapi harus tetap dalam bentuk cair. Dan ingat, tidak boleh beracun, karena alkohol itu ada yang berbentuk cair, tapi beracun. Ya. Jadi boleh. Terus untuk teksturnya gimana ya, Bu? Teksturnya tergantung. Kalau yang pakai lidah buaya, ya pakai yang lidah buaya, itu ada kental-kentalnya. Ya, agak kental. Terus di tangan itu bola-bolanya agak lengket, tapi hasilnya lebih bagus. Nah, kalau misalnya kalian seperti tadi, kalau kalian ingin cepat membunuh bakterinya, pakai alkohol yang konsentrasinya tinggi, ya, yang 96%. Kalau misalnya hanya sebagai tendensi saja, dan kita tidak orientasinya membunuh bakteri, pakai alkohol yang 70%. Atau misalnya kalau yang 96%, tapi kita tambahkan air. Jadi konsentrasinya kan tetap jadi rendah. Gitu. Oh, bisa. Kalau esen tersebut bisa diberi warna tidak? Boleh. Tapi usahakan warnanya yang alami ya.
misalnya dari daun suji gitu ya. Jangan memakai pewarna yang berasal dari untuk kain-kain misalnya. Dan berwarna ya. Bahan pewarna apa yang aman dan tidak meninggalkan bekas? Sebetulnya ibu belum sampai ke percobaan seperti itu ya, sampai ke warna. Tapi usahakan warnanya yang alami. Jika kalian coba buah naga, buah naga itu warnanya bagus, ya. Terus daun suji, bunga bugenvil, ya, dan banyak lagi. Ibu izin bertanya, jika dipakai sebelum makan apakah aman karena kalau makannya pakai tangan begitu Bu? Oh, gimana Bu? Aman, insya Allah aman, ya, aman. Karena yang dipakai di sini adalah tidak ada yang berbahaya. Meskipun ada yang memakai peroksida, itu sudah rekomendasi dari WHO dan ibu tidak asal mengambil dosis atau formulanya. Lihat nanti di PowerPoint ibu di bawahnya itu ada daftar pustaka. Tuh, ya. Bisa. Tadi udah. Dan pewarna apa yang tidak meninggalkan bekas? Boleh tadi ya. Coba kalian buah naga. Kenapa Bu etanol itu harus minta izin dulu? Nah, apa kandungan glycerol, aquades, dan sanitizer? Kenapa etanol itu harus minta izin dulu? Kalau yang 96% itu harus minta izin dulu ketika membelinya. Karena itu untuk ininya keras ya. Konsentrasinya sangat besar. Dan biasanya digunakan untuk analisis ya. Nah, terus dan apa kandungan glycerol, aquades, dan sanitizer? Maksudnya di dalam sanitizer itu mengandung glycerol, aquades gitu. Gimana pertanyaannya, Ibu nggak ngerti? Kandungan glycerol berarti gue ingin bertanya, apa produk ini aman untuk bayi? Nah, jangan dulu untuk bayi mah ya, karena kita belum ada kelayakan, ada izin kelayakan. Biasanya untuk produksi yang lebih banyak itu harus dipertanggungjawabkan secara fisik, secara kimiawinya. Ketahanan produk itu sampai kapan? Kalau yang tadi yang dari pil serat jeruk jangan terlalu lama, ya. Begitu juga yang pakai lidah buaya, jangan lebih dulu dari seminggu, ya. Meskipun lidah buayanya itu dipanaskan dulu. Tapi kalau yang dari WHO, rekomendasi dari WHO itu bisa lebih dari seminggu. Aku izin bertanya, apakah limbah organik dari tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan utama hand sanitizer, sebagai antibakteri selain dari lemon, sebagai esen, aloe vera, sebagai pengenta, dan ya. Nah, itu bisa saja. Kalian bisa searching zat-zat atau limbah-limbah yang bisa dipakai untuk penambah pada hand sanitizer ini. Seperti bunga apa yang untuk mengusir nyamuk? Lavender bisa gitu ya. Banyak minyak cengkeh bisa. Banyak sekali. Asal kaliannya mau mencari. Ya itu berubah warna. Ini pertanyaan dari Devi ya. SMKN Medicam Com. Jadi kalau sudah berubah warna, berubah bentuk dan berubah bau, pasti itu sudah expired. Gitu, ya. Sudah? Nah, mungkin kalau ada silakan dikirim WA saja. Nanti insya Allah Ibu akan berusaha menjawab. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Maaf kalau ada kata-kata yang tidak sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah.
Terima kasih Ibu Juleha sudah menjelaskan begitu gamblang tentang pembuatan pembersih tangan yang sederhana tapi bermanfaat. Alhamdulillah, selama ini sudah banyak materi yang kalian dapatkan. Dan untuk selanjutnya, SMA 20 akan mengawal pembuatan produk-produk kreativitas para peserta. Jadi begini, untuk selanjutnya kalian boleh mengkreasi sekali lagi atau juga membuat yang sudah pernah dijelaskan sesuai dengan kreativitas kalian dan kemampuan kalian. Sekali lagi, para peserta diharapkan dapat membuat sebuah produk hasil karya yang dilombakan, apakah itu yang berorientasi kepada seni, yang dilakukan yang kemarin sesuai dengan Ibu Nur, recycle-nya itu yang berhubungan dengan kesenian, atau berdasarkan yang dipaparkan oleh Ibu Elin, ya, Ibu Elin atau juga Ibu Juleha. Ada materi-materi yang akan disampaikan juga oleh pihak SMA Negeri 2 Padalarang, dan itu kalian harus ikuti juga sehingga membuat literasi kalian tentang recycle ini lebih bagus lagi untuk sebanyak-banyaknya kalian kalian cerna untuk mendapatkan hasil karya yang kalian pilih dan lebih menjadi juara. Ya. Nah, untuk selanjutnya SMA Negeri 20 nanti akan ada 4 pertemuan yang sifatnya konsultasi. Ya, jadi konsultasi karya-karya kalian yang akan dilombakan. Siapa tahu nanti ada yang berhubungan dengan Ibu Nur atau Bu Elin atau Bu Juleha dan seterusnya, atau dengan yang SMA Negeri 2 Padalarang. Seperti itu. Jadi kalian boleh sharing tentang hasil karya kalian pada season selanjutnya. Karena ini materi itu sudah cukup ya dari SMA 20. Tinggal kalian nanti menanti paparan yang dari SMA Negeri 2 Padalarang, yaitu membuat pupuk organik dan kompos cair, ya, pupuk organik dan kompos cair. Seperti itu, jelas ya anak-anak, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan demikian penjelasan kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, istilahnya jadi karena kemarin